Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi menilai pertemuan kedua tokoh tersebut bisa menyambung komunikasi antar tokoh untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan jika pertemuannya dengan Megawati diharapkan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan Prabowo menunggu 2 tahun untuk bisa bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kata Hasim, Partai Gerindra membuka pintu bagi PDI Perjuangan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Hasim membenarkan Prabowo yang minta bertemu Megawati. Ya, Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Sudah menunggu 2 tahun. Artinya akan menyambut baik, membuka pintu, Pak, untuk bergabung? Iya dong. Oke, baik, siap. Yang meminta waktu kan Pak Prabowo yang minta waktu. Siap, siap. Kira-kira waktunya kapan, Pak? Tanya Ibu Mega. Siap, siap. Makasih ya, Pak ya. Momen keakraban terlihat antara Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Kesaktian Pancasila. Keakraban Puan dan Prabowo kembali terlihat setelah keduanya menghadiri pelantikan anggota DPR 2024-2029. Momen ini jadi sorotan di tengah munculnya wacana akan adanya pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Puan, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan digelar secepatnya. Tadi Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada titik terang? secepatnya, ya. Sebelum Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi Bu Mega sudah ingin gitu ya, Bu ya? Memberikan lampu hijau. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Kepastian bakal bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo berharap pertemuan berlangsung sebelum dia dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang. Jelang pelantikan, Pak? Jelang pelantikan gimana, Pak? Pelantikan seperti apa, Pak? Pak, pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Katanya 10 hari sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik, persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Sementara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut ada beberapa orang yang diutus untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan terkait rencana pertemuan Prabowo Megawati. Ya, ada beberapa kawan lah yang berkomunikasi. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo dan Bu Mega jadi bertemu, itu apakah serta-merta Gerindra mengartikan PDIP ingin masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran atau seperti apa? Kan kita ini kan namanya silaturahmi kan biasa. Nanti dari hasil silaturahmi tentunya ada hal-hal yang kemudian dibicarakan kan gitu. Nah, saya nggak bisa sampaikan dari sekarang karena silaturahminya belum terjadi. Abang berarti fix jadi wakil ketua. Sebelumnya Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Megawati Soekarno Putri. Prabowo sudah menunggu 2 tahun untuk bisa bertemu Ketua Umum PDIP itu. Tim Liputan Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyebut pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober nanti. Apakah pertemuan ini akan mengarah pada bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Kami akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Mas Arya Bima, kemudian ada politisi Partai Gerindra Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan juga peneliti utama BRIN Prof. Siti Zuhro. Selamat petang Mas Bimo, Mbak Saras, dan juga Prof. Wiwi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Saya ke Mas Bimo terlebih dahulu. Mas Bimo, ini tadi Pak Hasim kemarin tepatnya sudah menyebutkan bahwa Pak Prabowo menunggu 2 tahun, ditambah lagi Pak Prabowo yang meminta untuk bertemu Bu Mega. Sebenarnya Bu Mega sudah
menyediakan waktu belum sih tanggal kapan pertemuannya? Ya, yang pertama ungkapan itu sebagai bentuk kerendahan hati dan juga kenegarawanan Pak Prabowo ya. Bagaimana beliau sebagai pemenang Pilpres tentunya ingin membangun kebersamaan dengan cara membangun komunikasi politik antar tokoh bangsa ini. Saya yakin kalau pertemuan antar kedua tokoh itu selalu akan baik dan tentunya tujuan dari pertemuan itu juga baik. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo yang secara terbuka itu memang perlu karena tentunya kedua tokoh negarawan Presiden ke-5 dan Presiden ke-8 ini tentu akan membangun satu dialog yang secara jujur dan tentunya secara tulus. Itulah pendapat saya kalau Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ada ketulusan, ada keikhlasan dan ada kejujuran. Apalagi di dalam komunikasi politik saat ini yang cenderung banyak pemimpin yang tidak jujur dalam pertemuan. Saya melihat keduanya mempunyai originalitas kejujuran. Dan tentunya dengan pertemuan yang terbuka dengan dilandasi kejujuran dan keikhlasan itu tentunya masing-masing pihak dalam hal ini Pak Prabowo sebagai partai pemenang Pilpres dan juga sebagai presiden ke depan dan Ibu Mega sebagai pemenang Pileg yang juga kemarin Mbak Puan juga baru dilantik sebagai Ketua DPR, tentu akan mengetahui masing-masing posisi politik di mana dan berdiri di mana kedua tokoh ini berada. Dengan demikian ini penting supaya tidak terjadi salah pengertian atau kadang salah kecurigaan atau mungkin tidak saling memahami. Tetapi yang saya khawatir komunikasi politik ini kedua beliau saat ini ada ya. Saya juga komunikasi dengan Mbak Sirayu, saya juga dengan Mas Budi Jiwandono, kemudian Mbak Puan juga komunikasi dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sugiono. Jadi komunikasi ada, cuma secara langsung dan terbuka ini saya yakin Mbak Puan juga. Tapi berarti benar hanya tinggal menunggu waktu dan tanggal yang disediakan Bu Mega? Menurut Mbak Puan demikian. Karena kalau menghitung sampai tanggal 19 Oktober saja artinya hanya tersisa 17 hari loh Mas Bimo. Keinginan untuk bertemu sudah ada di kedua beliau baik itu Ibu Mega dan Pak Prabowo. Cuma memang ini kadang media termasuk Kompas itu memframing bahwa pertemuan itu kok hanya sekedar kesannya hanya bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kekuasaan atau di dalam atau di luar pemerintah. Kalau itu kerangkanya, saya kok lebih melihat pertemuan itu lebih dari sekedar itu. Saya melihat pertemuan itu jangan terlalu dituntut kesepakatan-kesepakatan yang seperti saat ini ada di wacana publik. Saya melihat bahwa pertemuan kedua beliau ini jauh lebih penting untuk hal yang sifatnya lebih orientasi kekuasaan oriented atau saat ini lebih tepatnya mendekati pelantikan. Terus kemudian kira-kira Ibu Mega akan dapat apa dan Pak Prabowo. Oke, ditahan sampai di situ Mas Bimo. Ini yang kadang dikesankan kalau dikerangkakan semacam ini kok saya malah khawatir ini. Oke, artinya dari PDI Perjuangan menyebutnya tidak hanya sekedar soal bagi-bagi kursi atau bergabung atau tidak, tapi lebih dari itu. Saya ke Mbak Saras. Saya kira itu. Mbak Saras, kalau memang pertemuannya ini ingin mengkonfirmasi, artinya Pak Prabowo sudah menyediakan waktu, hanya tinggal menunggu waktu Bu Mega? Sesuai dengan statement dari Pak Hasyim? Ya, dari dulu seperti Pak Hasyim sampaikan memang sudah lama dan saya sudah berkomunikasi juga banyak dengan Mas Aryo Bima yang dimana memang kami dari dulu dari awal selalu menjaga hubungan baik dengan apakah itu antar partai maupun juga antar dua keluarga maupun juga sebagai dua insan yang sudah lama punya hubungan baik. Bahkan sejak bergandengan tangan waktu itu Mega Pro. Jadi sejarahnya ini panjang gitu. Nah ini tinggal menunggu waktu tentunya yang dimana kami memberikan ruang yang dimana memang Pak Prabowo menganggap bahwa Bu Mega ini adalah senior beliau ya sebagai salah satu presiden Indonesia yang pernah menjabat tentunya
Dan kami menghormati itu, tinggal menunggu waktu. Oke, tinggal menunggu waktu. Prof. Wiwi, kalau Anda melihatnya ini kan dari Pak Prabowo sendiri, Pak Hasim sudah mengatakan bahwa ini memang keinginan Pak Prabowo. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apa yang membuat saat ini pertemuan belum bisa berlangsung? Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya sebetulnya oleh elit, baik elit dari Partai Gerindra maupun elit dari Partai PDI Perjuangan gitu. Sangat jelas sebetulnya kalau dilihat masa lalu tracing back gitu ya, ke bagaimana perjalanan politik dua tokoh ini ya memang tidak ada hal yang bisa membenturkan seperti itu. Jadi lebih sejarahnya berkawan gitu ya. Oleh karena itu wajar kalau saat ini memang yang kita tangkap lebih proaktif ya pendekatan dari kubunya Pak Prabowo Gerindra untuk mengajak bertemu. Nah, itu. Tapi alhamdulillah kelihatannya gayung bersambut gitu ya dan diberikan satu respon yang positif. Tentu sebagai presiden terpilih Pak Prabowo memiliki berbagai tentunya tujuan ya. Salah satunya adalah bagaimana agar cita-cita programnya untuk membuat akselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas itu berhasil gitu ya dengan pendekatan stabilitas politik dan keamanan. Lah oleh karena itu mengapa partai semuanya akan dirangkul dan diajak bersama gotong royong untuk membangun Indonesia. Lah motivasi seperti itu yang lalu mengapa Pak Prabowo tetap tidak masih terus menjalin kemungkinan hubungan dan bahkan merangkul PDI Perjuangan untuk masuk di situ. Nah, tapi gini Prof. Wiwi, ini kan gaungnya sebenarnya sudah lama dan sudah disebutkan hanya tinggal menunggu hari, tapi sampai hari ini pun belum ada pertemuan tersebut. Kalau Anda melihatnya ini apa sih yang apakah ada pihak lain yang memang menjadi alasan sehingga pertemuan ini ataupun faktor lain yang membuat pertemuan tidak kunjung terjadi? Ya, ini menarik ya, karena pertemuan dua tokoh politik ya, masing-masing sebagai ketua umum partai dan perjalanan Pilpres yang lalu tentu memberikan satu sebesar apapun, sekecil apapun akan berdampak terhadap polarisasi Pak Prabowo dan Bu Mega. Lah, tentu pasca Pilpres itu memang tidak langsung cair ya tentunya karena kompetisi kontestasi di Pilpres kemarin itu relatif ketat ya, untuk tidak dikatakan sengit ya, seperti itu. Maka mungkin ini yang memerlukan, apalagi dari perspektif Bu Mega ya. Saya melihat tidak sekedar perempuan ya, seorang tokoh politik, ketua umum partai dengan segudang lah pengalaman dan jabatannya dan sebagainya. Perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Bu Mega itu memang tidak bisa sangat lompat-lompat. Saya melihatnya seperti itu sehingga kelihatannya akan sikun aja runtun gitu ya. Melihat bagaimana tahapan itu dilakukan. Seperti biarlah dulu mungkin 1 Oktober kemarin adalah pelantikan DPR dan DPD. Biarlah berlangsung seperti apa komposisi di DPR seperti itu. Bisa jadi Bu Mega ingin menyaksikan itu semua. Lalu dalam proses membuat koalisi besar tadi itu dan kemungkinan diluaskan atau diperbanyak jumlah kementerian lembaga dengan adanya revisi undang-undang kementerian negara. Itu. Nah, dari titik itu kelihatannya tidak tertutup kemungkinan Bu Mega juga tidak ada masalah bertemu. Lah, hanya dari Pak Prabowo juga bagaimana ngomong perasaan yang lain kan gitu ya. Tentu tanpa harus katakan gitu ya nantinya. Perasaan lain tuh maksudnya apa Prof. Wiwi? Bagaimana? Perasaan lain maksudnya apa nih? Ya tentu ya kita melihat sendiri bukan rahasia lagi bahwa hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi tidaklah seakrab dulu ya. Tentu ini akan berpengaruh baik terhadap Pak Prabowo itu sendiri ya sebagai orang yang juga didukung penuh oleh Pak Jokowi. Lah tentu hal ini juga dikelola dengan sangat baik oleh Pak Prabowo sehingga hubungan dengan Bu Mega tidak rusak, hubungan dengan Pak Jokowi juga oke. Lah ini yang istilahnya handle with care gitu ya. Jadi berusaha melakukan fungsi sebagai presiden terpilih tadi itu dengan penuh pertimbangan dan tidak mau salah langkah apalagi
memberikan dampak negatif terhadap salah satunya. Mbak Saras, kalau memang betul Pak Prabowo yang ingin duluan bertemu dengan Bu Mega, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Pak Prabowo kepada Bu Mega? Karena kita tahu kan saat ini koalisinya sudah cukup besar. Kenapa masih menginginkan apa ya, bisa dikatakan pertemuan dengan PDI Perjuangan yang sampai saat ini pun memang belum memutuskan akan berada di pemerintahan atau tidak? Ini mungkin seperti kaset rusak ya Mbak, tapi kembali lagi bagi Pak Prabowo itu punya moto yang sangat jelas dan sudah sering kali kami sampaikan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan kalau misalkan dalam hal politik, beliau juga sudah memberikan contoh bagaimana untuk maju ke depan, untuk Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara hebat, Indonesia Emas 2045, para elitnya, yaitu mau di elit politik maupun di bisnis dan seterusnya, harus bersatu. Jadi beliau mau memberikan contoh. Dan beliau sudah mencontohkan itu bahkan waktu beliau bergabung di pemerintahan tahun 2019 kemarin yang lampau. Dan beliau tentunya mau memastikan hubungan baik ini secara pribadi maupun juga secara partai dan secara pemerintahan itu masih bisa terjalin dengan baik. Ya, jadi ini semuanya bicara tentang bagaimana untuk Indonesia ke depannya. Dan saya rasa juga kita yang di DPR sudah mencontohkan juga bagaimana kita tetap menjunjung tinggi dengan MD3 ya, dengan Mbak Puan kemarin menjadi ketua DPR RI. Ini semua tentunya untuk kebaikan Indonesia dan kebaikan kita bersama. Mas Bimo, ini kan kalau dilihat dari kedekatan saat ini kan Mbak Puan juga terlihat cukup akrab gitu dengan Pak Prabowo. Apa sebenarnya yang saat ini PDI Perjuangan menunggu untuk pertemuan ini? Apakah sedang mempersiapkan apa saja yang nanti akan dibicarakan dengan Pak Prabowo? Kalau memang tadi Mas Bimo menyebutkan ini bukan sekedar koalisi, bukan sekedar bergabung atau tidak. Iya, kalau keinginan saling bertemu atau kesepakatan untuk saling bertemu, kemarin malam saya bertemu dengan Mbak Puan bahwa satu hal yang terjadi komunikasi politik saat ini, saya melihat apa yang disampaikan Ibu Mega lewat Mbak Puan dan Mbak Puan ke Pak Prabowo, saya lebih melihat bahwa negara ini, bangsa ini, kondisi politik saat ini sama-sama melihat kedua tokoh ini melihat adanya kebutuhan untuk suasana yang lebih teduh, yang lebih harmonis. Saya melihat keduanya ada keberanian untuk lebih berdamai dengan komunikasi politik yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Rahayu Saraswati bahwa berbagai peristiwa dari putusan MK, MA, kemudian juga perubahan MD3 yang tidak terjadi, suasana yang lebih kondusif, begitu juga respon beberapa komunikasi lewat Pak Said juga Pak Oki dengan semuanya itu ada kecenderungan bahwa sekali lagi bahwa hal yang paling mendasar di situ ada kejujuran, ada keikhlasan, dan pertemuan itu tidak sekedar mencari keuntungan diri sendiri. Dan tidak ada hal yang basa-basi. Saya melihat kedua beliau ini, maka betul tadi pertemuan itu akan cenderung terjadi. Kemarin Mbak Puan justru mengatakan, artinya memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan seperti itu? Justru framing itulah yang perlu menjadi hal yang tidak terlalu penting. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertemuan itu dikerangkakan dalam konsepsi di dalam atau di luar kekuasaan. Ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Sesuatu lebih besar dari itu. Mengerucut yang lebih penting. Kemarin Mbak Puan bilang begini, Bioraiso atau Mas Bimo, kalau kemudian Pak Prabowo yang mau ke Teguh Umar, toh sekarang dia sudah tinggal di presiden, mau jadi presiden, tidak seperti dulu. Tetapi Pak Prabowo juga bilang begini, udahlah kalau masalah tempat saya ke Teguh Umar pun juga tidak masalah. Saya melihat ini saling menghargainya. Kalau Mbak Puan bilang
kalau ke Teguh Umar yo ndak nggak enak lah sekarang posisinya Pak Prabowo. Jadi Tapi masalah Pak tempat Prabowo, gitu Mas Bimo? salah satunya. Pak Prabowo bilang, udahlah kalau masalah tempat di Teguh Umar saya datang pun tidak masalah. Saya kira terakhir saya mendapatkan informasi demikian dari Mbak Puan. Jadi kurang lebihnya juga tempat menjadi hal penting karena hal ini juga saling penghargaan kedua beliau ya. Oke, berarti salah satunya masalah tempat. Adakah masalah lain yang membuat pertemuan ini belum juga terjadi? Nggak ada. Nggak ada, hanya masalah tempat. Prof Wiwi, kenapa faktor masalah tempat menjadi suatu hal yang bisa dikatakan penting? Dan juga pertemuan dilakukan sebelum pelantikan presiden atau sesudah pelantikan presiden. Apakah itu akan mengubah sesuatu arti dari pertemuan? Iya, Mas Arya Bima tadi itu mengatakan lokasi ya, jadi tempat idealnya yang dimana tentu ada penghormatan untuk Bu Mega, penghormatan juga untuk Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tentu ini juga tata keramanya ada kan gitu ya. Kita protokoler ada. Iya, tata krama. Kalau cari di jalan tengah di suatu tempat yang bukan mengimajinkan Bu Mega dan Pak Prabowo gimana? Nasional gitu ya. Bisa di tempat yang bersejarah kan gitu ya. Kita kan punya tempat-tempat yang bersejarah yang sangat kita hormati ya. Bisa saja di situ, tidak harus ke Kertanegara atau ke Hambalang atau bahkan ke Teguh Umar yang di tengah gitu. Jadi mungkin seperti itulah. Tentu karena ini pertemuan tokoh politik ya, nuansanya politik banget gitu. Tidak bisa kita hindari. Tidak perlu dijelaskan kejujuran, ketulusan dan sebagainya lah, pasti. Tapi politik itu yang mengedepan gitu. Lalu apa yang membedakan pertemuan itu dilakukan sebelum dan sesudah pelantikan akan mengartikan yang berbeda atau bagaimana menurut Prof. Iya, ada maknanya. Tentu ada maknanya Mbak Cynthia. Kalau sebelum tentunya bisa memposisikan gitu ya, bahwa apakah PDI Perjuangan bergabung dalam arti yang memang menjadi koalisi besar ya. Praktis tidak ada tersisa lagi partai di DPR kita yang akan menjadi partai di luar pemerintah kan gitu. Nah, kalau itu halnya ya mau tidak mau ada konsekuensi logis gitu ya. Mau tidak mau ditarget tidak minta kursi. Kalau dulu kan Bu Mega minta kursi ke Pak Jokowi ya pertama kali, tidak mau sedikit mau banyak. Nah, kalau sekarang ya tidak seperti itu. Cuman harus paham bahwa PDI Perjuangan ini partai yang memenangkan pemilu legislatif dan memiliki masa yang sangat signifikan lah. Tujuan dari Pak Prabowo merangkul PDI Perjuangan adalah agar gitu ya, memang sering mengatakan jangan ganggu, jangan apa gitu. Jadi artinya begitu dia melaksanakan tancap gas membangun ekonomi Indonesia, di situ tidak mau ada tantangan rintangan yang sebetulnya dianggap tidak signifikan hanya sebagai satu katakan menimbulkan silang sengkarut politik dan sebagainya. Jadi ini yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo kalau saya tidak salah menerjemahkan supaya memang pembangunan itu lancar kan gitu. Lah tentu yang pastinya juga akan berpengaruh pada check and balances ya Bu ya Prof. Pasti. Jadi menurut saya ini yang pendekatan Indonesia, kita mau berdemokrasi yang betul-betul demokrasi atau kita memang dengan cara-cara gotong royong yang keterukurannya tadi itu atas dasar apa gotong royongnya gitu loh. Nah, kalau semua kebijakan pemerintah dipastikan demi keadilan, demi kesejahteraan masyarakat, demi NKRI kita, tidak ada masalah. Kita kasih acungan jempol. Tapi begitu ini akan merugikan negara, bangsa, dan sebagainya, rakyat. Siapa yang mengingatkan kalau semuanya legislatifnya sudah menjadi legislatif eksekutif kan itu. Nah ini juga harus dipertimbangkan bahwa ya tentu Pak Prabowo kita yakini sebagai sosok yang amanah. Oke, kami tangkap Prof. Beliau ini adalah manusia biasa. Ya, Mbak Saras terakhir singkat saja, kalau memang nantinya ke depannya PDI Perjuangan akan gabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto, bagaimana dengan partai-partai lain yang sudah terlebih dahulu bergabung? Kembali lagi ini bukan hal baru bahwa kami selalu menyampaikan dan Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau mau membangun Indonesia bersama-sama. Dan itu semua yang bergabung dengan beliau sejak awal bergabung di Koalisi Indonesia Maju harus menyepakati hal tersebut. Bahwa kita ini mau membangun Indonesia secara gotong royong, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Prof.
Siti, bahwa kita ini perlu untuk bekerja sama bersama-sama. Kalau soal check and balance, kembali lagi bahwa Indonesia ini sebagai negara musyawarah mufakat, bukan berarti kita yang ada di DPR, kita bahkan dari partai pengusung Prabowo Gibran tidak akan melakukan bagian check and balances kami kepada kementerian-kementerian ataupun juga birokrasi yang tugas mereka adalah untuk memastikan semua program dari Prabowo Gibran bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itu adalah tugas kita juga. Jadi bukan berarti oposisi saja yang melakukan check and balance. Kalaupun ya, jadi ini kita bicara bagaimana untuk memastikan semua, bahkan dari awal, kembali lagi, dari awal semua yang bergabung harus mengetahui, dan beliau sudah sangat jelas bahwa beliau mau untuk adanya persatuan, dan itu artinya lintas afiliasi, lintas koalisi, dan lintas partai. Baik, kita nantikan masih ada sekitar 17 hari untuk pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Terima kasih Mbak Saras, Mas Bimo, dan juga Prof Wiwi sudah memberikan perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore.